Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia ya. Alhamdulillah hari ini Bang Iri sudah. Nah ini ya, panen red kasdu 1 dan red kasdu 2. Nah ini saya akan melanjutkan bagaimana keadaannya ya. Ini usianya memang sudah waktunya panen, yuk kita harus panen juga ya. Nah ini kawan, yuk bareng-bareng ini bareng Bang Heri menikmati suasananya ya. Ini yang sudah saya panen kemarin tidak saya cabut, memang hari ini sekaligus untuk penghematan pembibitan di musim panas ya, karena di sini adalah masa pergantian musim dari cuaca banyak hujan menuju banyaknya panas, dan ini sekaligus sebagai indukan nanti untuk pengembangan di lahan yang selanjutnya ya kawan. Nah oke, yuk kita bareng-bareng mengintip dulu ya. Nah seperti ini. Ini sudah ciri khasnya memang benar-benar harus dipanen itu, sudah pupusnya itu berhenti ya. Nah, ini hanya 1-2 aja yang masih tumbuh. Ini sudah waktunya kita panen untuk varietas andalan kita, red kasdu. Nah sebelumnya ini nanti tak baliknya dulu ya, ini ya. Tidak perlu dicabut karena untuk pembibitan ya. Nah ini walaupun ada rada-rada gulma ya, pokoknya kita tetap panen ya hari ini. Nah ini dari depan saya yang Bang Heri panen ini red kasdu 1 atau 2 ya. Ya kita ambil aja yang 2 dulu ya. Tak persiapan sabitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, video ini menyusul panen wit mang ya. Ya apa-apa. Nah oke, ini sudah kelihatan muncul ya. Wah ini untuk jumlah umbi dari masing-masing varietas itu juga dipengaruhi dari pembuatan lahan kita ya, penggemburan tanah, juga pemupukan waktunya kapan itu harus kita sesuaikan dengan tanaman kita ya. Jadi di samping memang ciri fisik atau ciri khas dari ubi jalar yang berumbi banyak atau sedikit itu, kita bisa menyikapi dengan pemupukan dan perawatan ya, seperti itu. Dan juga pembuatan lahan kita ya. Nah oke, kita epiroi ya, ubinya kadang banyak kadang sedikit itu sudah wajar ya. Nah ini sudah ada kelihatan beberapa yang red kasdu mantap ya. Wah ini ada yang pernah digigit apa ini, apa-apa. Ya penampakannya kayak gini loh ya. Tetap di musim penghujan pun ini jarang terdapat perakaran dari ubi red kasdu ya, karena ciri khasnya memang seperti itu. Ini mudah ya untuk kita ginian saja sudah protol ya. Nah 1 batang kita sepil bareng ya. Nih 1, nah, ini 2, 3 ya, besar-besar semua ini 3. Ini lagi 4. Ini yang keempat kayak luar biasa ya, besar sekali woy. Nah ini kalau dengan lengan saya besaran ini ya. Ini adalah red kasdu 2. Nah ini masih ada, ini yang agak kecil saya biarkan. Dalam 1 batang ini ada 5, tapi yang 1 masih agak kecil, tak biarkan ya, biar besar di 1 bulan ke depan bisa panen lagi. Nah ini sampingnya lur. Nah oke, 1 batang lagi ya, kita ambil berapa umbinya, 1, 2, 3. Ini yang jumbo 4. Masih ada ini kayak. Nah ini nanti yang agak sedang tak biarkan ya. Tadi sudah diambil 4. Nah 5. Nah, dalam 1 batang kita ambil 5. Ini yang ukuran ya lumayan, sudah spek oven masuk ya. Ini nanti kita timbun gini untuk pemanfaatan pembibitan dan juga yang jelas
umbi yang masih kecil ini nanti akan kita panen lagi di bulan berikutnya ya. Nah seperti tadi, ini yang masih ukuran sedang kita timbun. Akar yang seperti ini juga bisa berpotensi menjadi umbi ya, kalau varietas red kasdu yang saya kembangkan. Jadi lebih baik kita tidak mencabut, apalagi kita masih di usianya 3 bulanan dan batang masih kelihatan segar. Itu kelebihannya, kita tidak mencabut, akan panen lagi di 1 bulan ke depan ya. Oke ya, kita ngacak juga ya, nyari yang ada di tengah yang batangnya enggak begitu rimbun. Nah ini masih varietas sama, yaitu red kasdu 2 ya, yang batangnya cuma sedikit ya. Tadi kita ngambil yang sana speknya ya rodok lemu, sing rodok kuru bareng diketokke ya. Umbi ini kayak apa mas? Ayo didelok, yo bareng, bismillah. Nah kita ngacak-acak pokoknya, karena beberapa hari di sini tuh panas aja ya, lumayan keras juga. Nah ini identik dengan umbinya yang posturnya tuh panjang. Ini red kasdu, kita ambil ya 1, ini lagi 2, 3, 4. Oh, cuma ada 4 ya. Ini untuk 4 ini 1 kilo lebih ya, karena bau besar-besar semua. Nah, nih 4 umbi dalam 1 batang varietas red kasdu ya. Karena kemarin saya planningnya nggak pengen berumbi banyak banget, jadi dengan metode yang saya terapkan ini bisa merata umbinya itu di antara di bawah 10 ya. Nah, ini nanti untuk red kasdu 1 bisa kita lihat bersama-sama hasilnya seperti apa. Nah, ini untuk red kasdu 2 itu lebih mudah kita atur jumlah umbinya ya, untuk biar bisa maksimal besarnya. Kalau kita menginginkan yang ukuran dalam 1 kilo itu berumbi 4 sampai 5 ya. Nah ini kawan saya juga panen. Ngasak Pak. mana? Ada yang seperti bola pingpong ya, karena tidak dirawat ya seperti itu. Tapi ya rapopo sing jenenge panen ngasak ya ndak maksimal pasti ya, tapi tetap ada ya. Nah, ini kayaknya gede banget ini lur, tenan. Nah ini tak jajarkan dengan kentolku ya, tenan ya, ini hampir 1 kilo ya. Karena kemarin oke sing bobotnya itu 1 biji sampai 1 kilo, 1,5 itu banyak sekali ya. Tapi terlalu besar kalau di sini. Nah ini cuma sambil 1. Wah ini ternyata ada lagi yang besar. Nah ini lagi, kita ambil 2. Kalau memang umbinya dia cuma sekitar 4 sampai 5 itu biasanya akan maksimal. Nah ini tak jajarkan bentis saya lagi yuk, sama. Alhamdulillah besar-besar ya. Kita timbun masih varietas red kasdu ya. Nah ini red kasdu ini harus kayak gini loh, gede-gede tenang. Nah ini lagi ya, bongkar sampingnya. Nah ini kita ngecek sekaligus panen tapi tidak dicabut. Nah 1, 2, taruh ya. Ini ada yang bulat. Nah, kalau bulat saya biarkan ya, nggak saya panen. Ini sia-sia, nanti di rumah paling dikasih sama kambing. Karena hanya ukuran sedang sebesar apa ya, ini telur ya, telur bebek. Nah ini masih sebesar telur bebek juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada 6 umbi 1 batang. Ternyata sampingnya masih lur, gede nih. Nah, kalau kelihatan sampai muncul itu biasanya akan lebih panjang biasanya ya. Kita coba cabut. Nah seperti yang saya bilang toh,
Nah ini 1 jengkal lebih segini, lebihnya 4 jari saya, mungkin sekitar 24 cm ya. Nah ini panjang, identik dengan panjang untuk red kasdu ya, entah 1 ataupun 2. Podo ya, penting berkualitas. Nah, sekarang kita menuju red kasdu 1 ya. Tadi red kasdu 2 melulu. Kita menuju, karena sudah banyak yang saya panen, yang red kasdu 2 ini tinggal beberapa baris ya. Nah, kayak gini ya. Insya Allah ini juga bagus ya. Terbukti dengan adanya retakan. Nah, bukti ini ya kui. Tapi lek belum dilihat jerone ya urung karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau red kasdu 1 identik umbinya itu lebih merah ya. Nah, kombinasi merahnya itu ngejreng sekali. Nah ini ora main-main, raguyon. Iya, besar banget pokoknya. Nah, ini karena tanahnya keras, coba tak korek dulu. Ini mampu saya cabut apa enggak? Kok keras ternyata. Nek sing keras sih paling pada demen. Ndak keras, ndak sip. Wah, ternyata sangat kuat sekali kawan. Satu ini kayak ini berbelok ya, melengkung umbinya karena terhalang mungkin apa ya, lahannya yang tidak gembur banget, jadinya akhirnya ya kayak gini. Nah ini 1 besar ya, kayak iki sing super, Masya Allah. Tuh, ternyata ada lekuan juga ya, kena barang keras akhirnya nggak bisa lurus. Tapi kalau besarnya ini luar biasa. Nah, tak jajane kentol kuneh lur. Ternyata besaran umbinya red kasdu 1. Nah ini juga. Nah cuman tak ambil ini, masih kecil ya lainnya. Mantap, kita timbun. Kita ngambil yang lain. Speknya yos pokoknya red ini, red semua, red 1 2 sama bagus. Jangan luar biasa. Kayak gini loh, mantep ya. Nah, ada yang lagi panen, ada yang lagi. Nah ini masih seputar red 1 ya. Coba bongkar yang kayaknya wes umbine wakeh ini. Nah, ini lur. Ini red kasdu 1 ya. Kena panas. Nah ini jangan super merahnya ya, sesuai dengan namanya red kasdu, idolanya orang Indonesia. Nah, besar nih, luar biasa. Nah, seperti ini ya, karena umbinya itu berada tidak terlalu dalam, kita panennya pun mudah ya. Nah seperti ini. Nah ini masih 1 2 3, ada 4, ada 5 ya, 6 umbinya ada 6, tapi yang ukuran masih sedang saya timbun, ini tidak saya panen. Untuk agendanya di 1 bulan ke depan kita kedua panen ya, sekaligus penghematan bibit karena mendekati musim tanam yang banyak sekali ya. Di sini biasanya mulai bulan Mei, Juni sampai Agustus itu adalah masa tanam. Jadi kita sebagai petani tetap menyediakan pembibitan untuk para petani yang lain yang masih menanam padi, karena di sini yang memang benar-benar fokus itu di daerah saya, ada saya dan juga Pak Kusno, juga ada teman-teman yang lain yang selalu fokus setiap saat tanam ubi. Jadi untuk para petani yang lain yang hanya memanfaatkan keluangan waktu setelah padi itu nanamnya ngambil bibit dari kita, tetap kita suplai, kita bina, kita bantu agar para petani tetap mempunyai semangat saat tanam, juga punya bibit, panen juga kita beli, jadi lebih mudah, kita saling menguntungkan. Oke, tadi ya agenda panen hari ini red kasdu 1 dan 2 bareng Bang Hedi Petani Indonesia. Tetap semangat, jadikanlah hari ini adalah
hari yang indah untuk kita semuanya. Sukses selalu buat Anda dan kita semuanya. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.